Halo Sobat Cuan, kembali lagi di channel stocknow.id. Pada video kali ini kita akan membahas segmen yang sudah kita jalankan selama beberapa saat ini ya, yaitu segmen bedah porto saham. Di mana sebelumnya kita sudah membahas beberapa saham ya, terakhir itu ada saham energi dan memang saat ini harga saham energi sudah menembus level konsensus atau proyeksi harga yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang potensial banget untuk mengalami lonjakan dalam beberapa bulan atau mungkin secara midterm ya. Nah, kali ini kita akan bahas saham SSI ya. Oke, kalau kita lihat dari stock performance-nya, yaitu secara year to date, saham ini sudah naik 108,1%. Serta dari lowest level atau level terendahnya, saham SSI sudah melonjak 297%. Ini mengindikasikan bahwa emiten ini sangat menarik untuk menjadi salah satu saham pantauan dari teman-teman sekalian dalam jangka waktu mid to long term. Di sisi lain memang peningkatan dari harga saham SSI juga diikuti beberapa hal yang menjadi sentimen atau katalis positif pendongkrak saham ini. Apa saja katalisnya akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Oke, selanjutnya di sini secara fundamental terlebih dahulu kita akan bahas ya, secara fundamental year on year-nya di 3 bulan pertama tahun 2025. Nah, kalau kita lihat secara pendapatan, itu SSI mengalami pelemahan 2,2%, lalu gross profit atau laba kotornya turun 35%, lalu laba operasinya turun 39%, dan net income atau laba bersihnya itu melonjak signifikan nih, dari 2 miliar rupiah ke 9 miliar rupiah, atau naik 350% secara year on year pada 3 bulan pertama tahun 2025. Tapi apa yang bisa kita highlight di sini, bahwa penurunan pendapatan perusahaan disebabkan penurunan pendapatan dari segmen perhotelan atau hospitality sekitar 57% penurunannya. Nah, di sisi lain memang saat ini memang penurunan perhotelan atau pendapatan dari hospitality ini disebabkan renovasi hotel yang sedang dilakukan oleh emiten SSI, sehingga memang di tahun 2025 ini kemungkinan renovasinya akan selesai di akhir tahun, sehingga tahun 2026 diharapkan pendapatan SSI akan bisa melonjak naik atau setidaknya bisa mengalami positif pertumbuhannya seperti itu. Nah, katalis positif apa yang menyebabkan kenaikan harga dari SSI ya? Nah, kalau kita lihat memang di sini kita akan membahas yang pertama dulu jalan tol Patimban, di mana ini salah satu sentimen positif untuk sustainability dari emiten SSI dalam jangka waktu panjang. Nah, kalau kita baca bahwasannya memang jalan tol Patimban ini akan selesai di tahun 2025 akhir dan juga memang akan digunakan di tahun 2026. Kalau kita lihat juga bahwa dengan selesainya jalan tol Patimban ini diperkirakan average selling price atau ASP dari lahan di Subang milik SSI itu bisa potensi naik menjadi 3 juta per meter kuadrat. Ini bisa menjadi salah satu pendapatan yang akan mendongkrak kinerja keuangan dari SSI di tahun 2026. Sehingga ini yang bisa menjadi salah satu sentimen jangka panjang untuk SSI yang bisa bertahan di industri penjual lahan. Nah, kita baca selanjutnya ya. Selain itu, penyelesaian tahap 1 dan 2 Pelabuhan Patimban yang akan dijadwalkan pada kuartal 4 2025 juga diperkirakan akan meningkatkan kapasitas pelabuhan menjadi 3,75 juta TEUs atau naik 1.400% dan 600.000 CBU atau naik 114%, sehingga semakin memperkuat kapabilitas logistik kawasan tersebut. Nah, jadi memang tol Patimban ini akan dibangun dan juga nantinya penyelesaian tahap 1-2 Pelabuhan Patimban juga akan rampung di kuartal 4 2025, sehingga memang kombinasi sentimen atau katalis positif ini bisa mendongkrak kenaikan dari kinerja keuangan SSI di masa mendatang nantinya. Untuk saat ini memang SSI masih dalam proses pembangunan ya, beberapa hospitality dan juga dari segi distribusi atau jalan tolnya, sehingga memang saat ini kemungkinan nanti ketika sudah rampung semuanya, harga SSI akan sudah price in. Nah, price in-nya di berapa sih? Itu kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas katalis positif dari emiten SSI dari segi potensial masuk ke indeks MSCI. Nah, ini akan kita bahas secara sedikit matematis ya, bahwasannya memang dalam beberapa bulan terakhir itu yang menyebabkan kenaikan harga saham SSI hingga 200% itu disebabkan adanya
akuisisi dari grup Jarum sebesar 5,89%. Nah, kenaikan ini telah mendorong kapitalisasi pasar free float SSIA menjadi 618 juta US dollar, jauh di atas ambang batas yang udah disyaratkan oleh MSCI nih di angka 250 US dollar. Nah, selain itu, nilai transaksi harian atau average daily trading value atau transaction value itu 1 bulan terakhir SSIA mencapai 1,8 juta USD per hari atau melebihi batas minimum 1 juta US dollar per hari. Dan ADTV-nya itu 12 bulan juga melebihi tolak ukur atau benchmark 15% indeks, sehingga memang ini bisa menjadi salah satu indikasi atau persyaratan yang sudah dipenuhi oleh SSIA untuk bisa masuk ke indeks MSCI. Kita lihat bahwasannya di sini, menurut Samuel Sekuritas Indonesia, research-nya saya ambil, bahwasannya SSIA ini perhitungannya di harga sekarang nih, misalnya di 2.890, itu market cap-nya di angka 845, lalu free float market cap-nya itu 615, ini juta US dollar ya. Dan juga average daily trade-nya itu di 2 juta US dollar per hari nih. Ini bisa menjadi salah satu syarat untuk SSIA masuk ke MSCI Indonesia Small Cap. Nah, kalau misalnya small cap itu sebenarnya syaratnya sudah terpenuhi banget ya. Ini syaratnya bisa teman-teman lihat, itu SSIA harus di harga 1169, market cap-nya sekian, ADTV sekian, itu bisa masuk ke Indonesia Small Cap. Tapi kalau misalnya masuk ke Global Standard itu ya, yang di atasnya small cap, itu SSIA harus di harga 7.000 terlebih dahulu dengan market cap minimal 2.050 dengan free float market cap-nya itu di angka 1.500. Tapi untuk mencapai ke harga 7.000 sebelum memang adanya rebalancing tanggal 7 Agustus 2025 ini, itu sangat mustahil untuk dicapai oleh SSIA. Bahkan SSIA butuh kenaikan lebih dari 100% untuk mencapai angka 7.012. Seperti itu teman-teman. Jadi pada intinya adalah di sini saya sangat memiliki high conviction terhadap SSIA untuk masuk ke MSCI Small Index dengan potensial gain-nya bisa ditonton di akhir video. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan insidernya ya. Kita lihat bahwasannya ada grup Jarum, ada grup Barito, dan juga dari Henan Putih Rai Asset Management itu borong SSIA sangat masif ya. Di sini teman-teman bisa lihat, saya ambil data dari Stockbit bahwasannya memang ada beberapa aksi yang dilakukan oleh grup Jarum, grup Barito, dan juga dari Henan Putih Rai Asset Management sudah memborong SSIA ya. Di sini sejak tanggal 11 Juli. Ini sebelumnya sebelum 11 Juli juga ada pemborongan yang dilakukan oleh grup Jarum ya. Di sini grup Jarum menggunakan anak usahanya yang disebut dengan Dwi Muria Investama Andalan, teman-teman. Ini sebagai informasi saja. Dan juga Dwi Muria ini menggunakan kode brokernya BB gitu. Di sini teman-teman bisa lihat Dwi Muria, Henan, lalu ada Chandra Asia Pasifik TBK, ini telah borong, ini sangat masif ya. Bahkan saat ini kepemilikan Henan itu udah 5% di SSIA, lalu grup Jarum udah 6,5%, dan juga Chandra ini memiliki 6% juga di saham SSIA. Ini mengindikasikan apa? Ini mengindikasikan bahwasannya ada something menarik nih dari saham SSIA sebelum memang nantinya sudah price in ketika sentimen itu muncul, teman-teman. Nah, kalau yang saya baca ya, dan saya lihat bahwasannya sentimen yang ditunggu oleh para pelaku pasar itu mulai dari rebalancing MSCI di 7 Agustus 2025 hingga laporan keuangan kuartal 2 2025. Jadi itu yang bisa menjadi sentimen pendongkrak SSIA untuk bisa mencapai harga yang telah ditentukan nanti di akhir video. Nah, berikut adalah penjelasan terkait dengan target harga dari Stocknode.id untuk SSIA secara midterm outlook ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya kita kalau tarik broker summary-nya di sini ada bukti bahwasannya pembelian dari grup Jarum juga grup Barito ini menggunakan SQ dan BB ya. Untuk grup Jarum menggunakan SQ dan juga untuk Henan itu menggunakan BB ya teman-teman. Di sini untuk datanya sudah bisa dilihat oleh teman-teman semuanya, dan untuk targetnya sebenarnya di sini SSIA akan potensi koreksi terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk aksi taking profit itu sangat wajar untuk SSIA, tetapi secara midterm itu potensial gain-nya itu mencapai level 3.860 dengan TP2-nya di 4.200. Itu bisa teman-teman cermati jika misalnya SSIA nanti masuk ke MSCI Small Cap Index, ini angka resisten yang telah saya tetapkan tadi itu sangat potensi besar untuk bisa dicapai oleh SSIA dalam jangka waktu
menengah. So, teman-teman bisa stay tune untuk SSIA, bisa maintain ataupun masuk watchlist teman-teman. Dan ingat juga bahwa seluruh penjelasan dan rekomendasi yang ada pada video ini bersifat disclaimer on. Sehingga memang untuk keputusan jual dan beli saham SSIA atau saham lainnya pada video Stocknow.id ini kembali lagi ke tangan investor masing-masing. So, sekian penjelasan terkait dengan saham SSIA. Semoga teman-teman suka nih ya terhadap pembahasan dari Bedah Porto saham ini. Dan kalau ada saham-saham yang ingin dibahas lagi, teman-teman bisa kasih tahu di kolom komentar nih teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan Bedah Porto saham berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.